Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Bertemu lagi di kampus digital Tulungagung. Pada kesempatan kali ini kita berada di grup GNIP, yaitu guru era new normal ahli IT. Kegiatan ini diselenggarakan oleh atau diprakarsai oleh kampus digital Tulungagung, yaitu Bapak Abu Zaidi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan Google Classroom. Nah, sebelumnya di sini kita nanti akan belajar bagaimana menjadi guru era new normal yang memiliki kemampuan ahli IT, atau biasa disebut dengan GNIP. Nah, ini istilah ini itu ditularkan oleh Bapak Abu Zaini selaku owner dari kampus digital Tulungagung. Oke, untuk yang kita pelajari nanti, yang akan kita pelajari nanti, yaitu adalah pertama adalah yang harus disiapkan, yaitu adalah email. Jadi pastikan Bapak Ibu guru semuanya pasti punya email, dan karena kita menggunakan Google Classroom, maka emailnya nanti adalah menggunakan Gmail. Itu baik Bapak Ibu guru yang menggunakan G Suite for Education ataupun menggunakan Gmail biasa. Nah, untuk Bapak Ibu guru yang sudah menggunakan G Suite for Education, saya yakin untuk Google Classroom ini sudah paham gitu. Tapi di sini nanti sedikit diberikan pengetahuan, pengembangan, dan mungkin beberapa hal yang mungkin masih baru dari Bapak Ibu guru. Jadi bagi yang sudah mahir, tidak apa-apa, mungkin bisa share juga nanti informasi atau ilmunya kepada kami gitu. Oke, sebelum kita masuk, perkenalkan, nama saya adalah Hanif Nur Rahman. Saya adalah partner dari Pak Abu Zaini di kampus digital Tulungagung. Oke, yang pertama nanti pastikan Bapak Ibu guru punya email. Yang kedua adalah pastikan ada akses internet yang aktif ataupun yang lancar, karena itu juga mempengaruhi ketika kita nanti pembuatan atau mungkin melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan Google Classroom, karena Google Classroom ini dia berbasis online gitu. Kemudian nanti kita masuk ke laman classroom.google.com, jadi nanti bisa masuk itu. Nah, untuk Bapak Ibu guru yang belum pernah menggunakan Google Classroom, nanti ketika login pertama, Bapak Ibu guru login sebagai guru. Ya, jadi bukan login sebagai siswa, tetapi login sebagai pengajar atau guru. Untuk yang pertama kali, itu yang sudah pernah mencoba, nanti bisa langsung melalui tahap yang selanjutnya. Oke, kemudian di sini nanti kita buat kelas. Jadi bagaimana cara pembuatan kelas mulai dari awal. Kemudian di situ juga akan kita pelajari bagaimana pembuatan tugas, materi, absensi, topik, itu juga akan kita pelajari. Nah, kemudian bagaimana cara mengundang siswa dan guru untuk berkolaborasi, itu juga ada. Dan terakhir adalah penilaian. Oke, sebelum kita mulai, siapkan peralatan yang perlu untuk menunjang kegiatan ini. Oke. Yang pertama adalah email. Pastikan Bapak guru sudah punya email. Jadi email yang kita gunakan adalah yang miliknya Google gitu ya, baik G Suite for Education dengan domainnya masing-masing ataupun dengan Gmail biasa. Oke. Setelah itu pastikan internet aktif atau lancar. Jadi sudah aktif. Kalau sudah, kita masuk ke laman dari Google Classroom. Sebenarnya ada beberapa cara untuk masuk ke
Google Classroom, ada yang menggunakan laman. Nah, kita ketikkan ke address bar seperti ini, misalkan classroom. Nah, classroom.google.com seperti ini, maka akan otomatis masuk ke dalam Google Classroom. Nah, ini adalah jika kita mengetikkan menggunakan address bar, atau Bapak Ibu guru bisa menggunakan tab baru kemudian masuk ke dalam Google. Nah, misalkan Google seperti ini. Jadi ada beberapa cara Bapak Ibu guru bisa menggunakan cara yang mana. Nah, kemudian bisa mengetikkan di pencarian yaitu Classroom seperti ini. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu Bapak Ibu guru bisa klik Google Classroom yang ini. Nah, klik seperti ini, maka dia akan muncul atau Bapak Ibu guru akan diarahkan ke halaman Google Classroom. Oke, selanjutnya langkah yang ketiga, Bapak Ibu guru bisa membuka dengan tab baru. Kemudian di sini ada titik 9 atau biasa dikenal dengan Google Apps atau aplikasi Google. Nah, sini Bapak Ibu guru, ketika Bapak Ibu guru sudah memiliki email yang aktif, email yang bisa digunakan, maka di sini akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ada akun. Nah, di sini pasti ada yang namanya Google Classroom. Nah, Bapak Guru bisa klik di sini Google Classroom. Tinggal kita klik, maka dia akan menuju ke halaman Google Classroom seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari Google Classroom. Nah, langkah yang keempat, Bapak Guru bisa membuka tab baru lagi. Nah, kita ketikkan Google. Seperti ini, google.com. Nah, misalkan tampilan awal dari browser Bapak Ibu guru seperti ini. Nah, maka Bapak Ibu guru bisa klik aplikasi Google, kemudian masuk ke Classroom. Tapi sebelum muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu guru harus login dulu. Jadi posisi harus login. Jadi di sini pastikan akunnya sudah aktif, kemudian baru kita masuk. Oke. Kita masuk ke dalam Google Classroom. Langkah pertama, langkah 1, 2, dan langkah 3 sudah. Sekarang kita login sebagai guru pertama kali. Bagi Bapak Ibu guru yang sudah pernah membuat, nanti tampilannya akan langsung seperti ini. Jika yang belum pernah membuat, nanti ketika kita masuk ke dalam Google Classroom, maka Bapak Ibu guru akan diarahkan, kemudian dipilihkan ada dua pilihan. Jadi ada di sebelah sini itu ada Google siswa, kemudian satunya adalah sebagai guru. Nanti Bapak Ibu guru bisa pilih yang guru. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Oke. Nah, untuk yang pertama kali nanti itu adalah kita buat kelas. Nah, cara membuat kelasnya bagaimana? Bapak Ibu guru tinggal klik tanda plus di sini. Nah, di sini ada menu pilihan gabung kelas ataupun buat kelas. Buat kelas ini, jadi kita sebagai guru, kita membuat kelas. Kalau gabung kelas ini, kita akan menjadi seorang siswa di dalam kelas gurunya. Oke. Kita coba buat kelas. Kita klik buat kelas di sini. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini, yaitu terkait dengan G Suite for Education. Nah, silahkan Bapak Ibu guru klik tanda centang, kemudian lanjutkan. Oke. Sebenarnya kalau saya pribadi, saya menyarankan untuk Bapak Ibu guru bisa menggunakan G Suite for Education. Itu gratis, dengan fitur-fiturnya juga yang jauh lebih powerful dibandingkan dengan Gmail yang biasa. Nah, tetapi karena kita tidak semuanya mungkin di dalam sekolahnya untuk menggunakan G Suite, nah kita ambil secara tengahnya saja. Tetapi jika sekolahnya itu mampu untuk menggunakan G Suite, saya sarankan untuk menggunakan G Suite karena fitur-fiturnya jauh lebih banyak. Oke, untuk kita klik lanjutkan. Nah, sambil kita menunggu, jadi yang saya gunakannya adalah Gmail biasa. Nah, seperti halnya Bapak Ibu guru, pada umumnya kita menggunakan Gmail biasa. Oke, untuk ketika kita tampilan membuat kelas, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, nama kelas ini wajib diisi. Jadi di antara menu ini, ketika kita membuat kelas, ini yang wajib
dan harus diisi. Nama kelasnya misalkan adalah tutorial classroom. Nah, misalkan ini tutorial classroom genit. Nah, bagian dari kampus Digital Tulungagung atau biasa disebut dengan Kamditu. Nah, ini mata pelajarannya adalah IT. Nah, ruangnya adalah Tulungagung atau online. Ruangnya adalah online. Nah, seperti ini. Setelah itu Bapak Guru bisa klik buat, maka akan otomatis nanti Bapak Guru akan diarahkan ke hasil tampilan kelasnya. Nah, seperti ini. Mengundang siswa kelas, oke. Nah, ini adalah tutorialnya. Oke, di sini kita sudah berhasil membuat kelas, yaitu nomor 5. Sekarang pembuatan tugas, materi, absensi, dan topik